Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vita Nurniati, NIM 2214201440. Di sini saya akan mengerjakan kuis manajemen pengawasan bagian 1C. Yang pertama yaitu ada pengertian pengawasan. Apa sih pengertian pengawasan? Pengawasan adalah mencakup kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana. Pelaksanaan kegiatan dievaluasi dan penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan diperbaiki supaya tujuan-tujuan dapat dicapai dengan baik. Yang selanjutnya ada fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan yang pertama yaitu untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk melakukan akuntansi atas perubahan sosial ekonomi. Yang kedua yaitu untuk membantu menentukan apakah sumber daya dan pemberdayaan yang dimaksud untuk kelompok sasaran. Yang ketiga yaitu bermanfaat untuk menentukan apakah tindakan diri para administrator sesuai dengan baik. Yang selanjutnya ada tujuan pengawasan. Tujuan pengawasan yang pertama yaitu untuk menjadikan pelaksanaan dan hasil kegiatan sesuai dengan rencana dan tujuan. Yang kedua yaitu untuk mengurangi risiko kegagalan suatu rencana. Yang ketiga yaitu untuk membuat perubahan-perubahan maupun perbaikan-perbaikan. Yang selanjutnya yaitu untuk mengatur kelemahan-kelemahan perusahaan. Yang selanjutnya yaitu ada metode pengawasan. Metode pengawasan yang pertama yaitu pengawasan non-kuantitatif. Pengawasan non-kuantitatif ini tidak melibatkan angka-angka dan dapat digunakan untuk pengawas prestasi organisasi secara keseluruhan. Teknik-teknik yang sering digunakan yaitu yang pertama ada pengamatan atau pengendalian dengan observasi. Yang kedua yaitu ada inspeksi, teratur, dan langsung. Yang ketiga yaitu ada laporan lisan dan tertulis. Yang selanjutnya yaitu ada diskusi antara manajemen dengan bawahan tentang pelaksanaan suatu kegiatan. Yang ke-6 yaitu ada manajemen baik exception atau MBA dilakukan dengan memperhatikan perbedaan yang signifikan antara rencanaan dan pelaksanaan. Yang kedua yaitu ada pengawasan kuantitatif. Pengawasan kuantitatif ini melibatkan angka-angka untuk menilai suatu prestasi. Beberapa teknik yang dapat sesuai dengan berkembangan yang beberapa teknik yaitu ada anggaran, ada audit, ada analisis rasio, dan ada analisis break even. Yang selanjutnya yaitu ada perkembangan bank syariah. Pertumbuhan bisnis perbankan syariah di tahun 2023 diprediksikan berada di atas rata-rata pertumbuhan perbankan nasional. Prediksi ini diungkap oleh Chief Economist PT Bank Syariah Indonesia (TBK) atau BSI, Banjaran Surya Indrastomo, dipakai dalam pengawasan kuantitatif. Yang pertama terus perkembangan bank syariah dalam BSI Syariah Outlook 2023, Banjaran menyebutkan dalam prediksinya meningkatkan pertumbuhan bisnis perbankan syariah tersebut juga diikuti dengan pertumbuhan dana pihak ketiga atau DPK perbankan syariah. Pertumbuhannya juga diproyeksikan lebih tinggi dari DPK perbankan nasional secara year on year atau perkembangan time series data. Yang terus pertumbuhan DPK perbankan syariah diperkirakan tumbuh 11,46% year on year atau lebih tinggi dari prediksi DPK perbankan nasional sebesar 9,6% year on year. Bunyi prediksi dari pembanjaran yang diterima Detik Hikmah yaitu Sabtu 14 bulan 1 2023. Sedangkan untuk pasar modal syariah yaitu pasar modal syariah Bursa Efek Indonesia, Irwan Abdullah menyampaikan sampai dengan September 2023 jumlah investor syariah mencapai 130,497 investor
Capaian ini telah tumbuh 10,6% dari Desember 2022. Asal tahu saja, sepanjang 2023 total investor pasar modal syariah menembus 117,942 investor. Sejatinya BAI telah mencapai target yang dicanangkan. Adapun BAI memasang target pertumbuhan investor syariah sebesar 10% untuk sepanjang 2023. Rata-rata nilai transaksi harian saham-saham syariah juga mengalami tren kenaikan dari Januari 2023 di 4,2 triliun menjadi 5,3 triliun per September 2023. Memang jika dicermati, beberapa indeks syariah masih mengalami tekanan, misalnya Jakarta Islamic Index yang sepanjang 2023 ini sudah anjlok 7,24%. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.